Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dasyari Firmansyah selaku dosen mata kuliah SPK atau Sistem Penunjang Keputusan dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Sukabumi. Di sini saya adalah Rivaldo Pahlevi. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang review jurnal dengan judul Sistem Penunjang Keputusan dalam Penerimaan Prakerja dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya, ini adalah beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu ada Haris Ardiansyah, Rivaldo Pahlevi atau saya sendiri, ada Muhtar, dan yang terakhir yaitu ada Pahlevi Usama Afghani. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan. Baik, saya Haris Ardiansyah di sini akan menjelaskan latar belakang. Virus COVID-19 merupakan wabah yang melanda hampir di seluruh negara di dunia. Semua manusia merasakan dahsyatnya dampak dari virus COVID-19. Kematian akibat virus COVID-19 yang membahayakan dan penularan virus yang cukup cepat membuat masyarakat takut dan memilih untuk berdiam diri di rumah. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya, pelajar yang biasa menuntut ilmu di sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan pekerja kantor, pabrik maupun di lapangan harus dibagi menjadi 2 jam kerja, yaitu work from office atau WFO dan work from home atau WFH. Konsuilo 2020. Kondisi dan situasi demikianlah yang menyebabkan aktivitas manusia menjadi terbatas dan mengakibatkan melemahnya perekonomian di Indonesia. Salah satu bantuan saat ini sedang ramai dibicarakan adalah kartu prakerja, di mana kartu prakerja muncul sebagai salah satu program untuk para pekerja yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja atau PHK, para pekerja yang dirumahkan, serta memberikan potensi dan kesempatan pada para pencari kerja dan pelajar yang baru lulus sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan memberikan sebuah soft skill yang sesuai dengan minatnya melalui pelatihan secara daring. Konsuilo 2020. Baik, selanjutnya masalah pengambilan keputusan terhadap calon penerima kartu prakerja agar sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Selanjutnya, tujuan untuk menentukan penerima kartu prakerja yang sesuai dengan berbagai kriteria calon penerima kartu prakerja. Untuk selanjutnya itu adalah pembahasan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan AHP. Metode yang digunakan pada jurnal yang kami pilih yaitu adalah metode AHP. Metode AHP itu sendiri adalah metode yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan yang melibatkan kriteria dalam suatu pengambilan keputusan. Model pendukung keputusan ini menguraikan masalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu kesatuan struktur hierarki. Metode AHP juga didasarkan pada suatu proses yang logis dan terstruktur, karena penyusunan prioritasnya dilakukan dengan menggunakan prosedur yang logis dan terstruktur. Dan untuk yang kedua, ada tahapan metode penelitian. Tahapan dalam metode AHP itu, yang pertama ada identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, pemuatan model AHP, uji coba skenario alternatif, analisis hasil, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga itu hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang diberikan kepada 80 responden penerima kartu prakerja di lingkungan Kota Bekasi melalui sosial media. Dibuatlah kriteria dan alternatif pada penerimaan suatu prakerja, yaitu yang pertama status prakerja,
yang kedua status sosial, dan yang ketiga itu adalah usia. Nah, ini adalah hasil atau tabel dari pengisian kuesioner yang dilakukan responden. Kemudian dibuat ke dalam matriks perbandingan berpasangan untuk mendapatkan bobot dari kriteria masing-masing. Untuk lebih mempermudah perhitungannya, maka dibuatkan dalam bentuk tabel. Jadi setiap elemennya didesimalkan berdasarkan matriks perbandingan yang telah dibuat. Maka data-data tersebut diolah untuk memperoleh indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Dengan demikian, hasil matriks berpasangan untuk masing-masing kriteria dan alternatif yang dibuat dapat dilihat dari tabel-tabel ini. Perkenalkan, nama saya Falevi akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan dan juga hasil penelitian. Pada tabel sebelumnya, dengan unsur-unsur tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen akan dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut. Lalu ada hasil penelitian. Setelah melakukan perhitungan data dari hasil pengisian kuesioner dan kemudian dijadikan matriks perbandingan, maka dari keseluruhan perhitungan tersebut memperoleh hasil sebagai berikut. Dari perhitungan akhir maka didapatkan hasil bahwa korban PHK merupakan kriteria yang paling banyak dipilih dalam penerimaan kartu prakerja dengan perolehan nilai sebesar 0,412. Kemudian yang kedua yang paling banyak dipilih adalah pengalaman kerja atau training yang memperoleh nilai sebesar 0,271. Lalu posisi ketiga ditempati oleh pekerja dengan memperoleh nilai sebesar 0,132. Dan yang terakhir adalah fresh graduate dengan perolehan nilai 0,185. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka penerimaan kartu prakerja yang paling banyak dipilih adalah korban PHK. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan kartu prakerja ini dapat kriteria yang lebih direkomendasikan adalah korban PHK dengan nilai yang sudah didapat melalui perhitungan yaitu 0,412. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.